Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zahwadianti dengan akhiran NIM 052, mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari kelas B. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan terkait dengan resume yang telah saya buat di mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Dengan dosen pengampu, dengan hormat saya sebut namanya Bapak Dr. Randus Hasdin SPD MPD. Nah, pertama saya akan membahas terkait dengan resume yang telah saya buat tentang hukum tata negara. Nah, yang pertama itu terkait dengan bagaimana efektivitas sistem check and balance dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia. Nah, efektivitas sistem check and balance di Indonesia ini masih cukup terbatas dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Tetapi dalam sistem ini, kekuasaan itu dibagi menjadi 3 lembaga utama yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Yang secara teori, sistem ini itu efektif karena setiap lembaga itu saling mengawasi dan mengimbangi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Nah, yang kedua terkait dengan apakah sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia itu sudah efektif dalam mengatur pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan presidensial di Indonesia sendiri itu masih memiliki kelemahan dan juga kelemahan dalam mengatur pemerintahan, meskipun memang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam praktiknya sistem ini seringkali tidak berjalan efektif seperti kurangnya pengawasan dan kontrol dari lembaga-lembaga negara. Oleh karenanya diperlukan desain ulang terkait dengan sistem pemerintahan presidensial ini agar dapat meningkatkan efektivitasnya dalam mengatur pemerintahan. Kemudian yang ketiga terkait dengan apakah negara-negara yang menganut sistem kerajaan itu tidak menggunakan hukum tata negara. Jika memang tidak, apakah ada hukum lain yang digunakan oleh negara yang menganut sistem kerajaan untuk mengatur struktur pemerintahan? Nah, jadi negara-negara yang menganut sistem kerajaan itu tetap menggunakan hukum tata negara, tetapi dari bentuknya bisa berbeda-beda. Seperti halnya Inggris yang menggunakan sistem konstitusional monarki, di mana kekuasaan raja atau ratu itu dibatasi oleh konstitusi dan hukum. Hukum tata negara tetap ada, tetapi peran kepala negara itu lebih bersifat simbiolis. Kemudian di beberapa negara lain seperti negara kerajaan absolut, contohnya saja Arab Saudi, di mana hukum tata negara ini mungkin lebih bersifat tradisional atau berdasarkan syariah, dan kekuasaan raja itu hampir tidak terbatas. Kemudian yang keempat terkait dengan bagaimana hubungan antar prinsip kedaulatan rakyat dengan praktik demokrasi di Indonesia dalam konteks hukum tata negara. Nah, prinsip kedaulatan rakyat itu merupakan dasar dari sistem demokrasi ini. Jadi di Indonesia itu diwujudkan melalui pemilihan umum dan juga partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks tata negara sendiri juga prinsip ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, kemudian yang kelima terkait dengan bagaimana peran hukum tata negara ini dalam mengatasi konflik-konflik yang terjadi di negara kita saat ini. Sebenarnya hukum tata negara ini itu lebih mengatur permasalahan terkait dengan permasalahan antara lembaga, di mana sistem ini sebagai kerangka untuk menyelesaikan konflik. Salah satu contohnya itu misalnya konflik antar pemerintahan pusat dan daerah yang diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang terakhir terkait dengan apa dasar filosofis yang mendasari pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan, dan apakah pembagian ini selalu mencerminkan keadilan dan juga kebenaran. Nah, dasar filosofis pembagian kekuasaan ini berasal dari pemikiran salah satu tokoh, yaitu Montesquieu pada tahun 1748, yang menekankan pentingnya pemisahan
kekuasaan untuk mencegah tirani. Dengan adanya pembagian kekuasaan ini ditunjukkan agar dapat menciptakan keseimbangan dan juga melindungi hak-hak warga negara. Jadi dalam hal ini tergantung lagi pada desainnya, sistemnya, dan juga pengimplementasiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.